So guys, welcome back to Up to Date Edian Channel. Nama gue Greg dan kali ini kita mau nge-review laptop lagi. Tapi ini laptop khusus buat kalian para content creator. Iya, memang laptop ini tipis, terus ringan, layarnya bagus banget, tapi punya performance yang pokoknya wah banget. Jadi make sure kalian tonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Laptop ini punya ukuran layar yang lebar dan besar, yaitu 15,6 inch dengan bezel kiri kanannya itu hanya setebal 6,2 mm. Dan di bagian atas bezelnya udah oke lah, gak tebal-tebal amat, makanya screen to body ratio-nya bisa mencapai 80% yang oke. Tadi di awal gue bilang kalau layar di laptop ini bagus, tapi pertanyaannya apa sih yang bikin spesial? Pertama, resolusi layarnya udah pakai 4K UHD atau 3840 pixel kali 2160 pixel yang oke banget. Dan kedua, color gamutnya itu bisa mencapai 100% RGB Adobe yang memenuhi validasi Pantone. Jadi warna yang dihasilkan udah akurat dan ketajaman layarnya udah bagus. Walaupun memang di lapisan layarnya itu kayak ada matte atau ada anti-glare finishing, tapi itu nggak ngeganggu. Warnanya tetap bagus dan layarnya juga udah oke, cocok buat kalian graphic designer ataupun video editor yang suka color grading. Intinya layar di laptop ini sih mantap, sesuai first impression gue waktu buka layarnya tuh kayak mantap lah pokoknya. Waktu pertama kali gue ngeliat laptop ini sih gue suka karena desainnya terlihat simple walaupun cuma pakai warna putih aja yang kelihatan elegan. Dan kedua, desainnya itu minimalis karena tidak ada aksen-aksen yang gak jelas. Ditambah penempatan logo posisi Acer udah pas dan gak terlalu kebesaran yang bikin laptop ini makin ganteng. Oh ya, berat laptop ini cuma 1,5 kg aja dengan ketebalannya. Kalau dalam posisi ketutup itu cuma 16,8 mm. Gokil, ini sih tipis dan ringan sih. Ini bukan laptop gaming, tapi performanya nggak bisa dianggap enteng sama sekali. Sebelumnya gue mesti kasih tahu dulu apa aja sih spesifikasi laptop ini. Pertama, prosesornya udah menggunakan Intel i7 8750G, terus grafiknya menggunakan APU AMD Radeon RX Vega MGL dengan VRAM-nya 4GB, terus untuk RAM-nya udah menggunakan 16GB LPDDR4X yang nggak bisa di-upgrade, internal memory SSD 512GB yang masih tersedia satu slot NVMe lagi untuk di-upgrade, Bluetooth 5.0, dan OS-nya udah pakai Windows 10 Home by default. Nah, gimana sih? Kenapa gue bilang nggak bisa dianggap enteng sama sekali? Karena pertama gue udah ngetesin game mainstream zaman sekarang kayak CSGO, itu di resolusi 2K dengan settingan medium masih dapet loh. Minimal FPS-nya 70 dan maksimalnya bisa nyentuh di angka 113 yang udah oke banget. Tapi kalau dirasa FPS-nya kurang tinggi ya tinggal turunin resolusi ke 1080p aja dan dijamin itu akan nambah FPS-nya. Terus game kedua yang gue tesin adalah game berat Monster Hunter World. Itu resolusi 1080p dengan settingannya rata medium, minimal FPS-nya bisa dapat 30 dan maksimalnya 40 yang udah oke banget. Dan gue so far ya, kedua game ini konsistensi FPS-nya bagus dan ini playable banget. Ya bisa dipakai main game lah ya kalau kalian bosan. Terus kalau kalian tanya, Bang, apakah laptop ini bisa dipakai untuk rendering dan edit video? Jawabannya bisa. Ini dia video rendering 3 menit durasinya di resolusi 1080p. Port di laptop ini udah komplit layaknya laptop untuk content creator. Di samping kanannya itu ada SD card slot buat pindahin data dari kamera, satu USB 3.1, LED indicator, dan Kensington lock. Terus di sisi kiri ada charging port, satu HDMI, dua USB 3.1, satu USB Type-C, dan jack 3.5. Yang gue seneng udah nggak ada lagi port USB 2.0. Jadi semuanya udah 3.1 yang kenceng pasti transfer rate-nya. Keyboard di laptop ini nggak ada numpadnya atau masih menggunakan regular size keyboard aja.
yang ada bagusnya juga sih sebenarnya, jadi nggak terlalu padat aja. Sedangkan untuk feels ngetiknya sendiri menurut gue juga udah oke. Key travel nggak terlalu kejauhan, udah pas. Terus tombolnya itu tactile sekaligus clicky banget. Sampai-sampai kalau emang kalian kerjanya itu harus ngetik terus, ya keyboard di laptop ini memang berisik sih menurut gue. Tapi bagus juga karena beneran jadi berasa ngetik di keyboard. Lanjut untuk touchpadnya menurut gue udah punya ukuran yang cukup lega, terus nggak keset dan empuk juga. Jadi kalau misalkan gue lupa bawa mouse ya nggak apa-apa, masih bisa diandalkan lah touchpadnya. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang sangat menonjol menurut gue pribadi dari Acer Concept D5. Dan sekarang apa aja sih yang menjadi kekurangannya, karena setiap laptop tidak ada yang sempurna. Langsung aja ke kekurangan pertama. Yang ini sebenarnya minor dan preferensi. Minornya apa? Memang keyboard di laptop ini punya backlight LED, tapi saya nggak bisa di set always on by default ataupun di Windows-nya. Dan tingkat kecerahannya cuma punya 1 kali kecerahan aja. Preferensinya gini, kenapa gue seneng untuk keyboardnya always on, supaya nantinya ketika gue mau pakai ngetik, gue gak harus pencet spasi untuk nyalain itu backlightnya. Jadi gue udah tau lah huruf mana yang nantinya harus gue pencet. Dan untuk 1 kali tingkat kecerahan sendiri menurut gue juga udah oke sih. Yang penting ada backlight LED aja itu udah ngebantu. Ya preferensi sih. Bodi di laptop ini terbuat dari metal dengan ceramic finishing via MAO atau Micro Arc Oxidation. Jadi gampangnya gini, ada lapisan metal terus dilapisin lagi sama ceramik yang sangat-sangat tipis. Jadi sebenarnya udah solid, tapi somehow untuk feelsnya menurut gua rasanya agak gimana gitu ya. Kayak ringkih aja dan kurang solid. Walaupun kenyataannya juga udah oke sih. Jadi beberapa part kalau gua tekan itu ada bunyi. Dan masih sedikit ambles aja untuk di bagian kiri kanan sisinya. Jadi gua berharap mungkin di nextnya bisa ditebelin sedikit. Walaupun nantinya ujung-ujungnya akan menambah beban. Tapi at least lebih solid aja. Speaker di laptop ini tidak mencapai ekspektasi gue. Karena dengan harga 20 jutaan, jujur, gue berekspektasi itu udah di-tune by Dolby Atmos ataupun Harman Kardon. Biar suaranya balance, bass berasa, treble berasa, dan suaranya kenceng. Tapi sayang, di laptop ini suaranya hanya kenceng aja. Treble terdengar sedikit dan bassnya tuh nyaris gak berasa menurut gue. Gue berharap sih semoga di next bisa diimprove lagi. Karena sekarang ini cuma jadi cocok buat didengerin nonton aja. Kalau misalkan mau denger musik, gue saranin pakai earphone aja. Biar bassnya lebih berasa, karena kalau nggak ada bass tuh kayak kurang punchy aja. So guys, itu dia review Acer Concept D5 dari kita. Intinya, dengan harga tagline 19.999.000 atau pasnya 20 juta, apakah laptop ini worth it untuk dibeli? Jawabannya worth it kalau misalkan kalian butuh banget layar yang bagus, performance yang kenceng, dan pastinya laptop yang tipis, yaitu cocok. Tapi kalau kalian berekspektasi dengan soundnya, ya bisa diakalin lah. Tinggal beli earphone ataupun headset yang mahalan dikit supaya bisa mengcover semuanya. Intinya laptop ini memang untuk content creator sih. Layarnya emang asli nggak bohong, bagus banget, sama performance-nya sendiri gue surprise sih dengan laptop setipis ini. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.